Konon, di tanah Sunda yang berkabut, ada seorang raja yang tidak pernah benar-benar wafat. Tidak ada makamnya, tidak ada jasadnya. Yang tersisa hanyalah cerita yang membuat merinding. Sri Baduga Maharaja, Raja Agung dari Kerajaan Pajajaran, dikatakan menghilang bersama kerajaannya, ditelan bumi. Apakah itu hanya legenda, atau ada kebenaran yang sengaja disembunyikan? Jauh sebelum legenda menjadi bisikan, tanah Sunda pernah mencapai puncak kejayaannya. Disinilah berdiri sebuah kerajaan besar, pusat peradaban yang makmur dan dihormati. Kerajaan Pajajaran dipimpin oleh sosok yang tak hanya berkuasa, tetapi juga menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Sri Baduga Maharaja, nama yang hingga kini masih menggema dalam ingatan budaya Sunda. Di bawah kepemimpinannya, hukum ditegakkan dengan adil, alam dijaga dengan bijak, dan rakyat hidup dalam harmoni. Bukan hanya kuat, tetapi juga seimbang. Bukan hanya berkuasa, tetapi juga bijaksana. Namun, kejayaan sebesar apapun selalu menyimpan bayangan yang menunggu. Namun, kejayaan tidak pernah datang tanpa bayangan. Di balik kemakmuran kerajaan Pajajaran, sesuatu mulai berubah. Perlahan, tanpa disadari, angin membawa kabar tentang kekuatan baru yang bangkit di pesisir utara Jawa. Kesultanan Banten bukan hanya kekuatan militer, tetapi juga simbol perubahan zaman. Bukan hanya ancaman dari luar, tetapi juga dari dalam. Keraguan, perpecahan, dan arah yang mulai kehilangan keseimbangan. Sebagai raja, beliau bukan hanya menghadapi musuh, tetapi pilihan yang akan menentukan masa depan seluruh peradaban. Apakah mempertahankan masa lalu, atau menerima perubahan yang tak bisa dihentikan? Dan dari sinilah, sejarah perlahan berubah menjadi misteri. Berhenti sebentar, kalau kamu pikir Prabu Siliwangi wafat seperti raja lain, kamu salah besar. Karena yang terjadi setelah ini tidak pernah diajarkan di buku sejarah. Dalam tradisi Sunda, ada satu konsep yang jarang dipahami. Tilem, bukan kematian, bukan pula menghilang biasa, tetapi berpindah dari dunia yang terlihat ke dunia yang tak kasat mata. Konon, saat Sri Baduga Maharaja menghadapi akhir kejayaannya, ia tidak memilih untuk gugur, melainkan membawa dirinya dan pengikut setianya masuk ke dalam alam lain. Beberapa cerita bahkan mengatakan, kerajaan itu tidak hancur, tetapi masih ada, tidak terlihat, tidak tersentuh, namun tetap eksis di dimensi yang berbeda. Dan sebagian orang percaya, mereka yang tilem tidak benar-benar pergi, melainkan menjaga. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah Prabu Siliwangi masih hidup, melainkan apakah kita sebenarnya hidup di dunia yang sama dengan mereka. Sekarang, kita tinggalkan legenda sejenak. Mari lihat apa yang benar-benar dicatat oleh sejarah. Menurut catatan, kerajaan Pajajaran tidak hilang secara gaib, melainkan runtuh sekitar tahun ke-1579, dikuasai oleh kekuatan baru dari pesisir, Kesultanan Banten. Tidak ada catatan tentang kerajaan yang ditelan bumi. Lalu, kenapa cerita Tilem tetap hidup, bahkan lebih kuat daripada fakta? Karena mungkin yang hilang bukan kerajaannya, melainkan cara hidupnya. Peradaban tidak selalu hancur oleh pedang, kadang ia hilang karena manusia di dalamnya berubah
Jadi, bagaimana jika cerita Prabu Siliwangi Tilam bukan tentang raja yang masuk ke dalam tanah, melainkan tentang kita yang perlahan meninggalkan nilai-nilai yang dulu dijaga? Bagaimana jika yang sebenarnya hilang adalah keseimbangan itu sendiri? Jadi sekarang, pilih mana yang kamu percaya. Kerajaan itu hilang secara gaib, atau kita yang kehilangan cara untuk melihatnya? Setelah semua cerita, legenda, dan perdebatan, mungkin kita perlu bertanya, bukan tentang apa yang terjadi, tetapi tentang apa yang ingin disampaikan. Dalam kearifan Sunda, tilem bukanlah akhir, melainkan cara alam mengajarkan bahwa tidak semua yang hilang benar-benar pergi. Air mengalir, tapi tetap sama hakikatnya. Daun gugur, tapi pohon tetap hidup. Begitu pula dengan peradaban. Kerajaan Pajajaran mungkin tidak lagi berdiri secara fisik, namun nilai-nilainya masih bernafas dalam kehidupan kita hari ini, dalam cara kita menghormati alam, dalam cara kita hidup berdampingan, dalam cara kita menjaga keseimbangan. Di sanalah Prabu Siliwangi tidak pernah benar-benar pergi, karena sejatinya seorang raja bukan hanya hidup dalam sejarah, tetapi hidup dalam nilai yang diwariskan tanpa suara. Dan mungkin kita semua adalah bagian dari cerita itu. Jadi, jika suatu hari kamu bertanya, apakah Sri Baduga Maharaja masih hidup? Lihatlah cara kita menjaga dunia ini. Disitulah jawabannya. Pada akhirnya, kita tidak pernah benar-benar tahu bagaimana kisah ini berakhir. Apakah Sri Baduga Maharaja benar-benar menghilang? Atau kita yang perlahan kehilangan jejaknya? Sejarah mencatat, legenda menceritakan, tapi makna hanya bisa dirasakan. Dan mungkin jawaban dari semua ini tidak pernah berada di masa lalu, melainkan ada di dalam diri kita. Selama manusia masih lupa menjaga keseimbangan, selama itu pula kisah tilem akan terus hidup. Bukan sebagai cerita, tetapi sebagai peringatan. Dan mungkin tanpa kita sadari, kita masih hidup di dalam bayangannya. Jika kamu merasa cerita ini bukan sekadar legenda, tapi bagian dari jati diri kita, jangan biarkan kisah seperti ini hilang. Dukung channel Sugeng Midhangetaken dengan subscribe dan bagikan ke mereka yang masih peduli pada sejarah dan makna. Dan tulis di komentar, menurutmu ini hanya cerita atau sesuatu yang lebih dari itu?